وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat taufik hidayat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah. Nikmat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita lanjutkan kajian daripada pembacaan kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita masih berada di bab yang menerangkan tentang rukun iman. Rukun Islam, alhamdulillah, di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan. Sekarang kita berada di rukun iman seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya rukun iman itu ada 6. Yang pertama, yang kedua sudah kita kaji di pertemuan terakhir kemarin, yaitu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang ketiga adalah al-iman bi kutubihi. Iman dengan semua kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan lebih baik tidak kita sebutkan atau tidak kita pastikan berapa jumlah kitab suci yang Allah turunkan. Karena apa? Karena tidak ada satu ulama pun yang bisa memastikan berapa kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah. Kaitannya sama dengan para utusan Allah, Rasul. Kalau Rasul tidak bisa kita pastikan berapa jumlahnya, karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan. Allah dalam Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, sebagian kami ceritakan, sebagian tidak kami ceritakan. Yang diceritakan sama Allah, yang disebut sama Allah di dalam Al-Quran, kitab suci ada 4. Yang disebut sama Allah. Kitab Zabur, Taurah, Injil, dan Al-Quran. Selain kitab, ada suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahimah wa Musa. Lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa selain Taurat, dan Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman itu yang disebutkan sama Allah. Jadi yang wajib kita hafalkan, yang wajib kita yakini, namanya 4 tadi. Tambah 2 suhuf. Suhuf itu lembaran ya, bukan bentuknya kitab, hanya beberapa lembar. Selain itu, banyak masih kitab suci yang Allah turunkan. Karena setiap Rasul
Setiap ada utusan Allah, pasti ada kitab, ada wahyu, setiap rasul. Jumlah rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran 25. Tapi kitabnya yang sebutkan cuma 4. Berarti kan banyak kitab suci yang lain yang tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua wajib kita imani, wajib kita yakini. Dan kata ulama Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna iman bil kutub, arti dari iman dengan kitab yang sudah diturunkan Allah adalah at-tasdiq bi annaha kalamullah al-munazzal ala rusulihi alaihi mussalatu wassalam wa kullu ma tadammanathu haqqun. Iman dengan kitab suci adalah kita percaya bahwasanya kitab suci tersebut adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikaji dalam ilmu akidah, bahwasanya termasuk sifat 20 Allah, Allah adalah mutakallim, zat yang berbicara. Di Al-Quran Allah sebutkan sendiri, wa kallamallahu Musa taklimah. Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Cuman bagaimana berbicaranya Allah, wallahu a'lam bissawab. Di situ tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita khayal-khayalkan. Allah berbicara. Mutakallim. Wajib kita yakini. Al-Quran adalah kalamullah. Taurat, Zabur, Injil, semua kitab suci kalamullah. Ucapan Allah, tapi bagaimana Allah berbicara, itu tidak bisa kita pahami. Hanya orang yang pernah mendengar kalamullah yang tahu. Nabi Musa pernah dengar kalamullah, diajak bicara sama Allah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya mendengar kalamullah. Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti insya Allah di hari akhir kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dikaji dari semua hadis Nabi, semua bakal diajak bicara sama Allah. Nah, cuman beda, ada satu situasi, kondisi diajak bicaranya dengan Allah lagi murka, itu serem. Lagi dihisap sama Allah. Nabi Isa saja sampai gemeteran ketika dihisap sama Allah. Nabi Isa itu nanti disidang sama Allah. Bukan Allah mau menghakimi Nabi Isa, tidak. Akan tapi Allah itu kan zat yang maha adil. Mahkamah Allah, mahkamah yang sangat agung. Akan Allah kumpulkan semua orang yang mengakui Nabi Isa adalah Tuhan. Dikumpulkan semua sama Allah. Dikumpulkan di sebelah sini yang nyembah Nabi Isa. Sebelah kanan Nabi Isa dipanggil sama Allah. Depan mereka Allah katakan kepada Nabi Isa, yang diceritakan dalam Al-Quran, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada mereka agar kamu dan ibumu dijadikan Tuhan? Di depan mereka. Ulama tafsir menyebutkan Nabi Isa ketika ditanya begitu sama Allah gemeteran. Karena Allah pada saat itu lagi murka. Di padang mahsyar Allah lagi murka-murkanya. Makanya para anbiya, para nabi pun nggak berani ngomong. Kecuali satu nabi, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua akan diajak bicara sama Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Ketika orang dihisap sama Allah, tidak ada perantara. Tidak ada penerjemah. Tidak ada, langsung Allah dan orang yang lagi dihisap sama Allah. Tentunya bukan itu yang kita harapkan. Yang kita inginkan adalah diajak bicara sama Allah ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat Allah di surga, pas diajak bicara sama Allah di surga, di situ Allah dengan sifatnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, penyayang, pengasih, Latif, maha lembut, yang maha luar biasa itu. Jadi yang diinginkan sama ulama yaitu melihat Allah, berbicara dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ada perlu kita pikirkan itu.
Yang penting kita yakin harus bahwasannya semua kitab suci itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memiliki sifat al-kalam, mutakallim. Allah berbicara. Kemudian termasuk makna arti dari iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, wa kullu ma tadammanathu haqqun. Kita harus yakin apa yang ada di dalam kitab suci tersebut adalah benar. Kita iman, percaya dengan Al-Quran. Oh iya, percaya. Al-Quran adalah ucapan Allah, kalamullah. Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak dari isi Al-Quran dia langgar. Itu sama saja kayak tidak beriman kepada Al-Quran. Atau dia tentang yang sudah jelas-jelasan disebutkan sama Allah di dalam Al-Quran, dia tentang, dia lawan, itu artinya tidak iman kepada Al-Quran. Satu saja. Bahkan ulama mengatakan bukan kandungannya, satu huruf saja, satu huruf dari Al-Quranul Karim kita ingkari, maka orang tersebut na'udzubillah dianggap murtad, keluar dari agama. Satu huruf. Kenapa begitu? Karena Al-Quran ini sanadnya adalah sanad yang mutawatir. Tidak bisa dituduh Al-Quran tidak benar, tidak bisa. Kenapa? Karena dari generasi ke generasi berikutnya, dari zaman sahabat ke generasi berikutnya, zaman tabi'in ke generasi berikutnya, itu yang meriwayatkan jumlahnya banyak sekali. Bahkan kita, generasi sekarang, misalkan abad ke-15 Hijriyah, kita sekarang berada di abad ke-15 Hijriyah. Dari mana kita ambil Al-Quran kita? Dari abad ke-14 Hijriyah. Jadi hitungan perawi Al-Quran itu bukan satuan, tapi satu generasi dari generasi berikutnya, dari generasi seterusnya. Sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ulama sepakat, orang yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quranul Karim, maka dihitung murtad. Na'udzubillah, keluar dari agama. Yang mengingkari hukum-hukum yang sudah jelas di dalam Al-Quran, sama, murtad dari agama, keluar dari agama Islam. Hukum ini sudah jelas. Misalkan di Al-Quran jelas sudah diharamkan berbuat zina. Dia katakan zina itu halal atau zina itu tidak apa-apa, murtad. Mabuk, minum arak, haram, dia halalkan. Arti halalkan dia anggap itu tidak haram. Dia katakan ini halal, murtad. Hukum-hukum yang sudah jelas tentunya, yang sudah jelas, tidak perlu ditakwilkan lagi, dia ingkari, dia tentang, maka dia murtad dari agama. Na'udzubillah min dalik. Adapun hukum-hukum yang tidak jelas, hukum yang hanya dipahami oleh para ulama mazhab, nah itu kata ulama tidak sampai murtad. Kalau ada orang yang mengingkari kandungan Al-Quran, akan tetapi kandungan tersebut dari ayat-ayat yang tidak sharih, yang tidak jelas, tidak bisa memahaminya kecuali ulama-ulama, maka orang tersebut tidak sampai murtad. Tidak sampai murtad. Cuman fasik. Ya, dinasehati, wajib dinasehati. Dikasih tahu. Jadi ada dalam Al-Quran itu hukum-hukum yang jelas. Tidak perlu ditakwilkan. Kayak tadi. Salat wajib, zakat wajib, zina haram, mabuk haram, mencuri haram, merampok haram. Ini udah jelas dalam Al-Quran. Tidak perlu ditakwilkan. Tidak perlu kita mau baca tafsirnya, tidak perlu, udah jelas. Nah yang mengingkari ini murtad, na'udzubillah. Keluar dari agama. Akan tetapi ayat-ayat yang kandungan dari Al-Quran dan tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama, harus ulama istimbat dulu. Istimbat itu ulama pelajari dulu dari segi bahasanya, asbabun nuzulnya, dari periwayatan hadisnya, dikumpulkan semua pendapat sahabat misalkan. Nah, ini kan urut ini. Nah, ini tidak bisa dipahami oleh para ulama, maka yang mengingkarinya tidak sampai murtad. Tidak sampai
murtad. Nah, jadi arti dari iman kepada kitab suci adalah kita yakin bahwasannya semua yang ada di dalamnya adalah benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Adapun Taurat, Zabur, Injil itu jadi yang harus kita imani Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Iya. Injil kepada Nabi Isa wajib. Zabur Nabi Dawud wajib kita imani. Adapun Taurat sekarang harus tidak kita yakini dari awal sampai akhir dari Allah. Tidak bisa kita yakini seperti itu. Karena Allah sendiri juga di dalam Al-Quran mengatakan Taurat Injil itu udah banyak diotak-atik. Banyak dirubah-rubah. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi, kata Allah. Mereka itu suka merubah huruf, merubah kalimat. Bahkan tidak segan-segan mereka hapus wahyu dari Allah. Itu Yahudi begitu. Jadi ulama Yahudi itu, ulama Yahudi, ulama Nasrani, kalau mereka melihat, aduh ini tidak cocok ini. Ini tidak cocok untuk dompetnya. Untuk duit, duit kalau hukumnya macam ini. Dihapus. Itulah bedanya Al-Quran dengan kitab suci sebelum Al-Quran. Al-Quranul Karim tidak bisa sekaligus ulamanya pun tidak bisa ngapus atau ngutak-ngatik isi Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Al-Quran kayak sudah dimiliki oleh semua umat Islam. Satu aja, ada yang berani menghapus satu huruf dari Al-Quran, tidak lama pasti ketahuan. Beda dengan Taurat dan Injil. Taurat Injil itu yang menguasainya hanya ulamanya. Yang tahu kandungannya, yang tahu betul isi dalamnya itu cuma ulamanya. Orang awamnya, bukan ulamanya, rakyat biasa, tidak tahu apa isinya. Makanya mereka nggak tahu ketika kitab suci mereka diutak-atik sama ulamanya, sama ustadznya. Mereka ikut apa kata ini? Ya, apa kata ini? Iya, kenapa? Itu Taurat, itu Injil. Padahal mereka tidak tahu, mereka dipermainkan sama ulamanya. Beda dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena ini kata ulama termasuk bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana penjagaan Allah untuk Al-Quran? Salah satunya dipermudahkan untuk semua manusia menghafal Al-Quran. Anak kecil umur berapa tahun udah bisa hafal Al-Quran sekarang. Banyak ribuan dari umat Islam yang hafal Al-Quran. Itu termasuk bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Sedangkan Taurat, Zabur, Injil dan kitab-kitab sebelum Al-Quran Allah tidak dinisbatkan kepadanya Allah yang akan menjaganya, tidak. Bimastuhfidhu alaih, dalam Al-Quran Allah sebutkan kitab selain Al-Quran Allah pasrahkan kepada ulamanya, Allah pasrahkan kepada rohib-rohibnya. Nah, jadi udah kalian yang jaga, kata Allah. Aku turunkan Taurat, turunkan Injil kepada Nabi kalian, setelah itu kalian yang harus menjaganya. Nah, ketika yang menjaganya khianat, maka gampang dirubah-rubah isi kandungan dari Taurat dan Injil atau Zabur dan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, kita wajib iman dengan Taurat, Zabur, Injil, wajib. Tapi apakah wajib di zaman sekarang kita meyakini isi Taurat, Zabur, Injil dari A sampai Z itu wahyu dari Allah? Tentu tidak wajib. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran banyak dari kitab-kitab tersebut yang sudah dirubah-rubah oleh ulamanya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dari A sampai Z harus kita yakini, harus kita imani, itu wahyu dari Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu termasuk perbedaan kitab suci yang kita miliki dan kitab suci sebelum Al-Qur'anul Karim. Jadi wajib iman dengan namanya, dengan Taurat, Zabur, Injil. Kandungannya kita tidak wajib iman
karena sudah banyak dirubah oleh ulama mereka. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Harith bin Hisham. Harith bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Eh, ini sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Turun wahyu itu bagaimana caranya? Turun wahyu bagaimana?" Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, "Ahyanan ya'tini fi mithli salsalatil jaras, wa huwa ashadduhu alayya fayussamu anni wa qad wa'aitu ma qal." Kata Nabi, ini Nabi menyebutkan, menceritakan bagaimana ketika wahyu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, terkadang wahyu turun kepadaku itu seperti bunyi jaros, bunyi lonceng, bunyi suara yang begitu keras. Dah ini paling berat, kata Nabi. Jadi tanpa melalui malaikat, langsung turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti salsalatil jaros, seperti bunyinya lonceng, kata Nabi, keras. Fayusamu anni, Nabi tidak sadar dari situ. Tidak sadar dengan dunia luar. Kayak Siti Aisyah di riwayat lain, beliau beliau menceritakan, meriwayatkan Nabi itu kadang lagi duduk sama kami, tiba-tiba Nabi tertunduk. Lagi ngobrol biasa, tiba-tiba Nabi nunduk. Habis itu keringetan, kata Siti Aisyah. Padahal lagi musim dingin, mustahil ada orang keringetan. Sekarang aja Pak, kalau kita di Madinah, lagi musim dingin, waduh, AC tidak kepake. Dinginnya kota Madinah, luar biasa. Dingin sekali. AC nggak kepake kalau musim dingin. Saking dinginnya. Ini kata Siti Aisyah, Nabi lagi musim dingin, keringetan. Lagi duduk, lagi ngobrol, tiba-tiba tertunduk, habis itu keringetan. Ini kami tahu, kata Siti Aisyah, Nabi lagi mendapatkan wahyu. Lagi mendapatkan wahyu. Dan itu kata Nabi yang paling berat bagiku. Berat wahyu itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muzammil, "Inna sanulqi alaika qawlan thaqila," kata Allah. Kami akan nurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ucapan yang sangat berat. Al-Quran itu berat, Pak. Cuman kenapa bisa kita baca dengan gampang, bisa dihafal dengan gampang? Karena udah melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditransfer melalui mulut Nabi Muhammad. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fa innama yassarnahu bilisanika." Sesungguhnya kami gampangkan Al-Quran untuk umatmu, wahai Muhammad, karena Al-Quran sudah melewati lidahmu. Jadi Al-Quran turun ke Nabi, berat, Nabi sampai keringetan. Kemudian bahkan diriwayatkan pernah Nabi lagi di atas onta. Nabi lagi di atas onta. Waktu itu Nabi lagi haji di Padang Arafah, di atas onta. Onta itu ambruk sampai. Onta yang bisa nanggung beban berapa ratus kilo istilahnya. Begitu kan onta itu kan istilahnya kontainer orang dulu, itu onta. Dimasuk, dinaikkan apa aja di atas onta bisa, kan begitu. Onta yang begitu besar, bisa menanggung beban kiloan, itu Nabi lagi tunggangi, tiba-tiba turun ayat, satu ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Ini satu ayat turun. Onta itu ambruk, terduduk sampai tidak sanggup untuk menanggung beratnya wahyu yang turun kepada Nabi. Itu onta. Gunung, Allah katakan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Juga begitu. Gunung tidak sanggup. Kata Allah, kalau Al-Quran ini aku turunkan ke gunung, gunung itu akan hancur lebur. Tidak sanggup. Makanya Nabi Muhammad SAW memiliki hati yang lebih kuat dari gunung. Gunung tidak sanggup. Onta terduduk. Nabi Muhammad bisa menanggung beban wahyu tersebut. Jadi Al-Quranul Karim sangat berat ketika turun kepada Nabi Muhammad.
Kalau tidak melalui Nabi Muhammad, kita tidak bisa baca Al-Quran. Bayangkan, kalamullah, ucapannya Allah. Nabi Musa alaihi salam itu diriwayatkan ketika beliau diajak bicara sama Allah. Setelah bicara sama Allah, Nabi Musa menutup telinga dan menutup muka beliau. Tidak bisa dengar omongan orang luar. Tidak bisa, tidak sanggup. Tutup mukanya, orang luar tidak bisa ngelihat Nabi Musa. Ngelihat Nabi Musa pingsan. Ngelihat Nabi Musa pingsan. Kenapa? Habis diajak bicara sama Allah. Sampai diriwayatkan 40 hari kalau tidak salah. Nabi Musa menutup telinga dan menutup mukanya. Tidak pernah dilihat sama orang selama 40 hari. Setelah diajak bicara sama Allah. Yang ngelihat Nabi Musa pingsan. Tidak sanggup. Yang Nabi Musa tidak sanggup dengar omongan orang luar. Tidak sanggup. Berat ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kuat dari Nabi Musa. Nabi lagi duduk sama istrinya pun turun wahyu kepadanya. Bahkan Siti Aisyah sangat membanggakan dirinya ketika kata beliau, pernah aku satu selimut bersama Nabi lagi tidur. Mau tidur ini, tiba-tiba datang wahyu. Lagi di atas kasur, tempat tidur Nabi. Makanya Siti Aisyah sangat membanggakan. Tidak ada, kata beliau, istri Nabi yang pernah lagi tidur satu selimut sama Nabi, turun wahyu kepadanya, kecuali aku. Menunjukkan apa ini, ma'asyarul hadirin? Semua keadaan Nabi, keseharian Nabi itu sangat mulia. Jangan kita bayangkan Nabi kayak kita. Kalau di masjid, rapi, Masya Allah, wangi, tutup aurat. Kalau di rumah, Masya Allah, tidak tahu lagi pakai apa. Misalkan, walaupun tidak dosa, sama rumah, kata aurat, kan begitu. Cuman keadaan Nabi Muhammad 24 jam, dimanapun Nabi berada, selalu dalam keadaan yang mulia dan siaga untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu selalu siaga menerima wahyu. Makanya Nabi tidak pernah mau makan bawang putih, bawang merah. Kalau zaman Nabi ada peti, ada jengkol, Nabi tidak mau makan itu juga tuh. Bukan haram. Ketika disodorkan nama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi baru datang, baru hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Mampir ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tiap hari sama Abu Ayyub dikasih makanan, dijamu. Setiap Abu Ayyub ngejamu Nabi dan di situ ada bawang putih, bawang merah, tidak pernah disenggol sama Nabi. Bawang putih, bawang merah, tidak pernah disenggol. Akhirnya Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, aharamun huwa? Apakah haram ya Rasulullah? Bawang putih, bawang merah ini sehingga tidak pernah kamu sentuh, tidak pernah nih sama. Tidak, kata Nabi. Kalian makanlah, silakan. Untuk kita tidak apa-apa, kata Nabi. Peti jengkol tidak apa-apa, halal. Bahkan katanya bisa ngobati penyakit gula lah, benar. Tidak tahu dokter benar ada itu peti, katanya bisa. Tapi kata Nabi, ketika kalian mau ke masjid, jangan makan. Nah, jadi ada anjuran dari Nabi, ada larangan, tidak sampai haram tentunya, makruh, cuman kalau mau ke masjid makan makanan yang berbau. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Karena malaikat juga terganggu sebagaimana manusia jamaah yang di sampingmu akan terganggu dengan bau makanan yang habis kau makan, malaikat juga terganggu, kata Nabi. Nah, makanya kita kalau mau ke masjid, kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masajid, di Al-Quran. Kalau nak ke masjid itu rapi-rapi, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi. Kenapa? Karena bukan cuman jamaah yang menikmati bau harum kita, malaikat pun juga begitu. Kebalikannya, bukan jamaah saja yang sengsara dengan bau kita, malaikat juga sengsara, terganggu, kata Nabi. Nah, jadi kalau kalian nak ke masjid, jangan makan makanan itu. Tapi kalau aku, kata Nabi, aku ini selalu siaga untuk menerima wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah kadang langsung turun seperti tadi, kadang melalui malaikat. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Nabi tidak mau ketika malaikat datang ngomong habis makan bawang misalkan. Bau bawang. Nabi tidak galak. Makanya Nabi selalu siaga untuk apa? Untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekalipun Nabi lagi tidur satu selimut dengan istri beliau Siti Aisyah, turun wahyu kepadanya menunjukkan betapa mulia semua semua waktu atau semua keadaan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang paling mulia, yang begitu berat sekali, akan tetapi ketika turun kepada Nabi, jadi Nabi itu tiap turun wahyu, sudah selesai wahyunya disampaikan kepada beliau, beliau baru sampaikan kepada umat. Jadi yang berat-berat beliau simpan sudah, beliau saring. Yang berat untuk Nabi, yang gampang untuk umat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah. Ya Al-Quran. Al-Quran ini udah aku gampangkan. Yassarna. Kami gampangkan, kata Allah. Kami ringankan bebannya. Dengan apa? Di ayat lain tadi Allah sebutkan. Jelas. Bilisanik. Melalui lidahmu, wahai Muhammad. Al-Quran digampangkan melalui lidah Nabi Muhammad. Melalui mulut Nabi Muhammad. Fahal min muddakir, kata Allah. Ayo, mana yang mau baca Al-Quran? Itu Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Jadi yang berat udah disimpan sama Nabi, yang enteng, yang ringan Nabi berikan kepada kita, bentuk sayang Nabi kepada umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, yang paling berat tadi seperti itu turun wahyu, terkadang malaikat datang dan mengajak Nabi berbicara. Bahkan terkadang malaikat tersebut dilihat sama sahabat. Kadang ada malaikat Jibril itu, kata sahabat, suka menyamar menjadi sahabat Dihyah. Ada satu sahabat Nabi bernama Dihyah. Terkenal ganteng sahabat Dihyah ini. Nah, malaikat Jibril senang nyamar jadi Dihyah. Jadi kadang-kadang sahabat nyingok Nabi di masjid lagi ngomong sama Dihyah. Habis itu sahabat tadi keluar, pasti jalan ketemu sama Dihyah. Nah, ngapa ada dua Dihyah? Yang di masjid tadi, oh berarti yang di masjid tadi malaikat Jibril. Udah biasa itu sahabat. Jadi kadang mereka lihat Nabi di masjid sama Dihya, pas mereka keluar masjid di tengah jalan melihat Dihya. Perasaan tadi Dihya ini di masjid sama Nabi. Ngapa ada dua? Yang di masjid itu ternyata malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita iman kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab suci yang paling mulia itu tentunya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang paling mulia. Nabi Muhammad utusan yang paling mulia. Kita umat Nabi Muhammad umat yang paling mulia. Jadi memang Allah paskan Nabi yang paling mulia, kitab sucinya kitab yang paling mulia, umatnya umat yang paling mulia. Al-Qur'anul Karim beda dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Allah sendiri yang menjaganya, dijamin sama Allah. Bahkan ketika nanti mau dekat hari kiamat, Al-Quran itu tidak hilang dengan dibakar sama musuh Islam misalkan, tidak. Tidak hilang Al-Quran dengan hilang kepercayaan umat Islam kepada Al-Quran, tidak. Seperti Taurat Injil, tidak. Bagaimana hilangnya Al-Quran? Diangkat sama Allah. Ini termasuk kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Jadi bukan misalkan nanti ada satu zaman musuh Islam mengumpulkan semua Al-Quran kemudian dibakar. Dikumpulkan semua yang hafal Al-Quran dibunuh misalkan. Tidak. Sehingga tidak ada umat Islam yang bisa baca Al-Quran. Enggak seperti itu. Atau hilangnya Al-Quran, hilang kepercayaan umat Islam terhadap kitab suci mereka. Juga tidak seperti itu. Seperti Taurat Injil. Dah. Bagaimana hilangnya Al-Quran? Ini sangat mengerikan. Hilang dari mushaf. Jadi pada saat itu nanti, ketika orang buka Al-Quran kosong. Tulisannya dah ganti, diangkat semua. Nah, itu akhir dari Al-Quran. Akhir dari Al-Quran. Beda dengan dari akhir kitab-kitab suci selain Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur itu kan akhirnya hilang kepercayaan umat mereka dari kitab suci mereka. Kenapa? Karena tahu ini banyak dikutak-katik sama ulama mereka. Akhirnya hilang kepercayaan itu, terkikis lama demi waktu terkikis akhir. Tapi Al-Quran tidak seperti itu.
Umat Islam akan selalu yakin dengan Al-Quran. Karena Allah yang menjaganya. Sampai akhir nanti diangkat sama Allah. Semua mushaf di dunia hilang. Yang hafal sudah ada ganti lagi. Artinya Al-Quran itu diangkat di masa, di waktu memang yang sudah dekat dengan kiamat. Waktu yang sangat akhlaknya bobrok, maksiat di mana-mana, kemungkaran di mana-mana. Yang hafal Al-Quran tidak ganti lagi. Dah kata yang hafal Al-Quran, Al-Quran mushaf yang tertulis pun semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir dari Al-Quranul Karim. Termasuk kemuliaan untuk kitab suci yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat Al-Quran, kitab suci kita akan menjadi asy-syafi' yang memberikan syafaat untuk kita. Orang yang sering membaca Al-Quran nanti di hari kiamat di surganya Allah, kata Allah, bacalah Al-Quran terus. Makin banyak kau baca, makin surgamu naik, 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 naik. Sampai mentok nanti. Ya, orang yang sering baca Al-Quran, istiqomah, rutin, itu di surga nanti Allah perintahkan untuk baca Al-Quran, dan setiap dia baca Al-Quran, dia naik level. Surga itu kan ada 8 pintu, kan begitu. Ya, naik level, naik, naik, terus naik. Sampai di akhir Firdaus al-A'la, surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat tersebut, orang-orang yang istiqomah membaca Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan. Kita percaya, kita ikuti semua aturan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sehingga insya-Allah kita menjadi umat-umat yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kelak di surga, di surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jatuh dia banyak. Jatuh nih. Ya, Anda tanya jatuh nih. Sambil makan juga boleh jatuh nih. Bismillah. Apa makan itu?